Selamat, selamat malam, Bapak-Bapak dan Ibu, peserta Zoom webinar ABK. Semoga berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Suara saya insya Allah terdengar jelas ya. Di tangannya dilambaikan aja kalau terdengar jelas sebagai bentuk Jelas, Pak. jelas ya. Alhamdulillah. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa malam ini memang malam pertemuan pamungkas kita untuk membahas tentang ABK ini. Eh, eh, Cuma persoalannya adalah kira-kira silakan ya kita interaktif dulu sebentar sebelum saya memulai. Eh, apa kendala-kendala yang Bapak-Bapak dan Ibu hadapi dalam menghadapi ya anak didik atau anak sendiri ya yang sebagai ABK ini. Silakan. Ada yang mau menyampaikan? Ada kendala nggak? Ayo. Pasti yang hadir ini adalah yang orang tuanya ABK, anaknya ABK, atau mungkin eh, mengajar di sekolah yang ada anak ABK, baik itu mungkin yang inklusif ataupun SLB. Silakan. Kita mencoba untuk sharing dulu supaya saya bisa mengukur nih ya ya, ya dalamnya laut itu seberapa meter gitu. Kalau saya nggak mendapatkan feedback, saya bingung. Saya mau mulai dari mana gitu. Ya, silakan Bapak Ibu. Ini kesempatan berharga banget nih bisa langsung konsultasi dengan Pak Halai. Mungkin eh, ada beberapa yang sudah kita Halai tapi belum terjawab ya terkait itu. Nah, di sini bisa waktunya. Silakan Bu Aminah, Bu Nur Arsyadiantini, ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu yang lain, silakan konsultasinya bisa Ya, Bu Aminah ya ada yang kendala mau nggak? dijadikan. Malam, Malam, Pak Fauzan. ya salam kenal Pak dengan Pak Fauzan. Ah, Ya, maaf, baru on cam baru pulang dari luar. oh ya, Ah, Pak, perkenalkan saya Pak Fauzan, saya guru BK Pak, guru BK ya, SMK. Nah, di sekolah kami ini terdapat ABK ya Pak. ya, ya, ya. Cuman dia ini lumpuh Pak, Hmm, jadi nggak bisa berdiri gitu ya. ya, Terus tangannya juga yang satu eh lemah dan yang satu juga bengkok gitu ya, gemeter gitu ya Pak. ya, ya, ya. Terus eh nulis juga nggak bisa, ngomong secara jelas juga juga belum jelas. Nah, Tapi tapi bisa sekolah sampai tingkat ini ya, SLTA gitu ya. ya tingkat SMK awalnya sih dia waktu masuk ke SMK di sekolah kami tolak Pak Hmm, gitu karena eh kan kalau SMK itu kan banyaknya kan lebih ke produktif ya Pak ya, praktek ya. Dan ya, ya, selain itu buat KP kan juga tingkat ya. Kami mikir kasihan juga untuk si anaknya gitu ya. ya, ya, ya. Cuman pas pas dari kelas 10 sampai kelas 11 sekarang naik kelas 12 ini anak ini punya daya juang yang tinggi Pak. Jadi ketika naik ke lantai atas tangga gitu ya, anak itu mau ngesot gitu ya Pak ya, Insya ke Allah. atas turun, bahkan kalau berangkat sekolah itu pakai pakai kursi roda yang elektrik pulang pergi gitu kan sambil didampingi orang tua. Nah, yang mau saya tanyakan Pak, eh, anak ini punya keinginan untuk melanjutkan studi Pak ke perguruan tinggi, Ya, ya, ya. baik itu ke negeri maupun ke swasta. Nah, yang mau saya tanyakan, ada nggak sih Pak jurusan dan kampus yang memang bisa untuk menerima anak saya yang seperti itu loh Pak? Ya, ya, ya. Karena kan yang kita tahu ya, salah satu persyaratan kit- ketika anak itu masuk sekolah maupun ke perguruan tinggi swasta maupun negeri, yang pertama
itu tidak buta warna, gitu ya. Terus yang kedua, secara IQ itu tidak di bawah rata-rata. Gitu sih Pak. Mohon pencerahannya Pak. Makasih. Oke, ya. Eh, saya kumpulkan aja ya. Jadi saya tidak akan menjawab satu persatu, tapi saya sudah ngebayangin, oh ya, persoalan-persoalan yang dihadapi satu case seperti ini. Mungkin ada lagi yang lain? Ayo, nanti jawabannya dalam pembahasan saya nanti. Ya, ada nggak? Masa ya sebanyak ini 30 orang itu semua adalah para pengamat semua, hanya mau melihat apa sih isinya ABK ini gitu. Ah, atau para pengajarnya apa hanya sekedar ya ini mendampingi tapi nggak tahu apa yang harus dilakukan. Ayolah, seperti yang saya pernah sampaikan sebelumnya bahwa menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus ini memang harus ada hubungan hati, ya, hubungan tautan, ya, tautan empati perasaan dengan mereka. Kalau hanya sekedar melepaskan tanggung jawab sebagai seorang tenaga pendidik, dia tidak akan nyambung. Kemudian yang kedua, kalau dia adalah anak kita sendiri, ya, itu lebih parah lagi. Ayo, silakan teman-teman. Apa kendala-kendalanya? Nggak ada. Ya? Pak, maaf boleh tanya lagi Pak. Satu lagi Pak. Iya, Bapak aja nih yang bertanya, yang lain nggak ada ya. Yang lain semua pada off cam semua ya. Hmm. Hmm. Eh, Makasih Pak buat kesempatannya. Saya mau tanya Pak tentang ini Pak, apa perencanaan apa individual ya, Ya, program perencanaan individual buat ABK. Nah, saya dulu kuliah belajar sekilas tentang program perencanaan individual buat anak ABK. Cuman eh, dengan case anak saya yang seperti itu ya, itu eh, harus kayak gimana ya Pak ya, program perencanaan individual yang tepat gitu ya Pak. Karena saya apa ya, prihatin banget gitu ya Pak ya dengan kondisi dia yang kayak gitu. Satu sisi teman-teman yang pada umumnya mereka bisa nerima NBK dengan baik gitu ya Pak ya, tapi dengan yang case dia seperti itu, jadi saya sempat berpikir saya harus bikin program perencanaan individual apa ya Pak, terus ngasihnya apa gitu ya ke anak itu ya Pak ya. Karena kan oke. setiap anak itu kan punya beda-beda ya Pak ya. Ya, ya, ya. Masih Pak. Oke, ya, udah. Jadi saya kalau tidak ada dari teman-teman yang lain itu untuk menyampaikan apa kendalanya, berarti saya eh, mencoba untuk menyesuaikan dengan keinginan kebutuhan yang Bapak Ibu ini kan harapkan. Jadi karena Bapak dan Ibu tidak mengharapkan apa-apa, saya hanya akan membicarakan tentang hal-hal yang sifatnya normatif saja. Padahal sebenarnya malam ini saya ingin membongkar dalam tanda kutip ya, bagaimana kita menghadapi anak-anak ABK ini. Saya tidak mau ya eh, teman-teman itu hanya sebagai orang yang ingin mendengarkan kemudian memanfaatkan dan itu tidak menerapkan apa yang kita bicarakan ini. Jadi percuma ya. Tapi kalau memang apa eh, apa yang ingin saya sampaikan ini itu nanti dipraktekkan, itulah yang saya harapkan ya. Oleh sebab itu eh, informasi-informasi timbal balik ini perlu.
Jadi tadi siapa namanya tadi, Pak Oh, Pak Fauzan ya. Fauzan, ya Pak Pak. Fauzan, Pak Fauzan sudah memulai bahwa siswanya itu mengalami kelumpuhan, kemudian apa namanya punya semangat sekolah yang tinggi, ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Uh, Tentu hal ini perlu kita berikan sebuah penghargaan ya, bahwa pertama seperti yang selalu saya sampaikan bahwa ABK itu tidak ada pembedaan pelayanan, tidak ada pembedaan perhatian pada mereka. Kalau kita sendiri sebagai tenaga pendidik ataupun sebagai orang tua apalagi sudah membeda-bedakan mereka, bagaimana lagi masyarakat yang lain gitu ya. Apalagi dalam undang-undang pemerintahan Mendikbud ya, itu sudah membuat ya, sudah memberikan sebuah penekanan bahwa anak-anak orang-orang ABK ini harus mendapatkan pelayanan. Kalau tidak salah, pelayanan di tempat umum itu, pelayanan di masyarakat itu ada 18 apa hampir 20 gitu. Ya. Hak dia berpolitik, hak dia menyampaikan pendapat, banyaklah. Nah, silakan nanti dilihat dalam undang-undangnya. Intinya apa? Intinya adalah mereka adalah saudara-saudara kita, mereka adalah orang-orang yang memang sama dengan kita. Mereka tidak ada yang berkeinginan untuk menjadi ABK, jujur ya, silahkan tanya. Atau kalau kita mau kita mau introspeksi, benarkah mereka itu ingin berdirinya seperti itu? Saya menjawab tidak. Kenapa? Karena mereka itu banyak yang sejak lahir sudah seperti itu. Kalaupun nggak sejak lahir, ketika sudah lahir, tapi karena ada kekeliruan ketika tindakan yang dilakukan oleh medis ataupun orang tua ataupun lingkungan, ya, akhirnya mereka mengalami kebutuhan khusus. Itu yang terjadi. Mereka ingin lahir seperti atau berada keadaannya seperti kita semuanya yang serba berkecukupan ini. Intinya adalah di satu sisi kita harus bersyukur bahwa kita sehat walafiat, kita nggak berkekurangan, ya. Oleh sebab itu inilah ya latar belakang saya ingin memberikan sebuah perhatian kepada ABK ini bahwa ketika kita ini memiliki banyak hal, apa salahnya kita membantu mereka-mereka yang nggak mampu itu dalam konteks entah tidak bisa berjalan, tidak bisa berpikir dengan lebih baik, tidak bisa bicara dengan lancar, itu yang perlu. Karena apa? Karena mereka tidak berdosa, karena mereka tidak tahu apakah yang mereka lakukan itu adalah baik atau salah, enggak, ya. Hukum itu belum ada pada mereka gitu. Nah, jadi sangat keliru kalau kita tidak memberikan empati kepada mereka gitu. Nah, itu yang pertama ya. Oleh sebab itu, kepada teman-teman yang hadir ya, yang mengikuti Zoom ini, ya saya sarankan ya supaya etika-etika ketika kita bertemu dalam Zoom meeting ini ya on cam kanlah kameranya, karena tentu saya tidak ingin bicara dengan layar aja gitu ya. Tapi saya ngebayangin saya berada di depan banyak orang. Kembali kepada pertanyaan Pak Fauzan tadi bahwa uh, ketika pertama kita sudah memiliki empati itu, kemudian yang kedua adalah kita seperti yang biasa saya sampaikan, kita harus tahu dulu nih ya ABK-nya ini masuknya yang mana nih gitu. Ya, golongannya yang mana gitu. Ketika yang disampaikan oleh Pak Fauzan tadi dia lumpuh, nggak bisa jalan, saya belum tahu persis ya, tapi dari apa yang disampaikan Pak Fauzan, hal-hal itulah yang bisa saya simpulkan. Bicaranya mungkin lancar atau tidak, atau mungkin juga
secara intelektual seperti apa. Nah, ini yang perlu kita anamnesa istilahnya. Ini yang perlu kita periksa dulu istilahnya gitu. Baru nanti kita bisa memberikan sebuah rekomendasi, memberikan sebuah saran bahwa oh ini harus dilakukan. Nah, kebanyakan kepada kita ya teman-teman ya orang tua atau tenaga pendidik ketika melihat anak didiknya atau anak-anaknya sudah memiliki kelainan seperti itu, udah diberikan judgement, diberikan sebuah label, kamu bodoh, kamu nggak bisa, udahlah, udah nggak usah dilakukan lah seperti itu. Padahal banyak sekali orang-orang yang berprestasi dengan latar belakang ABK ini. Yang paling saya ingat itu, pernah nggak Bapak dan Ibu mendengarkan berita ataupun melihat video CEO GL atau apa tuh perusahaan Korea ya, dia sudah meninggal tapi dia itu mengalami kelumpuhan tapi tidak dari lahir, tapi setelah berusia berapa gitu. Nah, tapi dia bisa memimpin General Electric. Nah, saya baru ingat. Perusahaan itu perusahaan besar itu, Bapak dan Ibu ya. Beliau bisa menjadi CEO-nya. Bayangkan. Kemana-mana pakai kursi roda. Nah, dan dia mengalami itu tidak dari lahir. Artinya apa? Lahir dia normal. Bayangkan ya, pada saat dia ini almarhum ini mengalami hal kelumpuhan seperti itu sebenarnya semuanya hilang itu dari dirinya. Rasa percaya dirinya, ya, rasa mentalnya tuh pasti down ya. Tapi ini yang bersangkutan bisa menegakkan, bisa menumbuhkan rasa percaya dirinya sampai akhirnya mampu menjadi orang nomor 1 di sebuah perusahaan besar. Itu menunjukkan bahwa ya orang-orang ABK ini, ya anak-anak ABK ini bukan anak-anak yang berbeda dengan yang lainnya gitu. Hanya masalah ya perbedaan dalam konteks entah fisiknya atau hal-hal seperti apa gitu. Ya, jadi itu yang perlu ya. Berarti kita harus Bian, ya harus mantap lah bukunya. ya harus tolong yang lain di ini kan di mute ya suaranya ya. Ya, jadi kita harus anamnesa dulu, kita harus memeriksa dulu seberapa jauh ya. Sehingga ini bisa kita ambil tindak lanjutnya seperti itu. Nah, seperti Pak Fauzan sampaikan, mungkin nggak ini dilanjutkan ke perguruan tinggi? Ya, apalagi kalau untuk masalah intelektual, ya mereka harus diperiksa secara intelijensinya, ya seberapa tinggi tingkat kecerdasannya. Walaupun untuk diterima di perguruan tinggi negeri atau di perguruan tinggi lah ya, yaitu kalau sekarang saya ngelihatnya korelasinya itu mulai tidak ada gitu ya, mulai tidak ada. Kenapa? Karena sangat dipermudah sekarang untuk masuk perguruan tinggi itu. Terakhir saya mendapatkan kabar ya ada seorang siswa yang dia mengalami sebenarnya ABK-nya itu dalam konteks perilaku bipolar. Ya bayangkan ya, anak-anak atau orang bipolar ini ya secara emosional itu berubah-ubah. Tapi alhamdulillah bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Bayangkan. Karena untuk masuk perguruan tinggi negeri itu sekarang kalau tidak salah ya, pilihannya itu bisa sampai 4 pilihan gitu. Ya, kalau nggak bisa pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga, pilihan keempat. Belum lagi nanti ada ujian masuknya lewat mandiri yang SPP-nya, UKT ininya berbeda dengan yang normal. Intinya korelasinya itu. Tinggal sekarang bagaimana kesiapan mental
siswa kita, anak didik kita itu untuk bisa berada di lingkungan yang lebih luas. Nah, ini yang perlu. Jadi kembali kepada tadi di awal yang saya sampaikan bahwa untuk anamnesa ini ada dua, ya. Pertama, bagaimana secara sosial si anak ini atau ABK ini, gitu, atau siswa ini atau ananda kita ini, ya, kecerdasannya seberapa besar nih secara sosial. Itu bisa kita ukur, teman-teman, ya. Nah, disitulah nanti kita bisa melihat. Ambil contoh nih, pertama ketika ada, ya, ditampilkan aja, coba Bu Mia, biar saya jelaskan sedikit. Mana Bu Mia? Ya, siap. Nah, tolong ininya. Ya, ya, lanjut. Nah, ya ini yang tadi yang saya sudah sampaikan, ya, bahwa kita observasi, kita diagnosa secara psikisnya. Secara psikisnya itu tadi, kecerdasan sosialnya dan kecerdasan intelektualnya sebesar apa, gitu, ya, seperti apa, gitu. Nah, kemudian kita lihat medisnya, ini perlu, ya, seperti yang siswa Pak Fauzan tadi, dia lumpuh, dia nggak bisa jalan. Ini kenapa nggak bisa jalan? Apakah sejak lahir? Kalau sejak lahir kenapa? Seperti itu. Ini perlu kita ketahui, ya. Kenapa? Karena secara fisik, yang namanya fisik itu bayangkan, ya, tumbuhan, gitu, ya. Kalau kurang airnya, ya, disiramnya kurang atau pupuknya kurang, ya tentu tumbuhnya nggak subur, gitu. Nah, ini yang perlu kita kita berikan asupan, gitu. Lanjut, Bu Mia. Nah, silakan lanjut filenya. Mana Bu Mia? Ya. Nah, ini yang pertama misalnya, ya, bahwa kita perlu mengobservasi, kita perlu mengetahui bisa nggak dia mencuci, ini bukan muka, gitu, ya. Bisa nggak dia mencuci tangan tanpa bantuan? Bisa nggak dia pergi tidur sendiri? Contoh, ini contoh aja, ya, siswa Pak Fauzan itu. Ini kita perlu observasi, gitu. Oh, cuci muka dia bisa, cuci tangan tanpa bantuan bisa, pergi tidur sendiri. Oh, kayaknya kalau ke kamar sih bisa, tapi kalau mau naik ke tempat tidur nggak bisa. Berarti itu ada catatan. Nah, ini berarti menolong diri sendirinya perlu kita berikan penilaian. Contoh berikutnya, lanjutkan Bu Mia, slide-nya. Nah, makan. Bisa nggak dia ngambil makan sendiri? Bisa nggak dia menggunakan sendok atau garpu, memotong makanan yang lunak seperti itu? Ini kita perhatikan dari yang detail-detail yang kecil-kecil ini. Sehingga apa? Sehingga jadi saya ingatkan juga bahwa menghadapi ABK ini ada dua tindakan yang kita lakukan. Pertama adalah preventif, yang kedua adalah kuratif. Kalau preventif, kita tidak ingin anak-anak kita itu kita mengetahuinya ABK itu terlambat. Nah, kenapa? Karena ibaratnya kendaraan motor, gitu, ya. Dia ini sebenarnya ada yang rusak, gitu, ya. Tapi kita ambil contoh nih, pengalaman saya nih. Motor itu ternyata olinya udah nggak ada, kosong. Tapi karena masih bisa berjalan, udah saya bawa aja, udah biarin aja. Nggak taunya setelah itu apa? Banyak onderdil, banyak, ya, komponen-komponen motor itu yang lainnya rusak. Ya, mungkin bisa bisa waktu itu berapa ya? Saya habis hampir 2 juta, gitu. Bayangkan. Itu karena keteledoran kita mengetahui dengan segera rusaknya di mana motor itu. Apalagi kalau kita manusia ini, gitu. Ya. Ya, kan pertemuan sebelumnya kan saya pernah mengingatkan bahwa kita ini
kalau misalnya kita lahir dengan normal, kan kita akan menghadap Allah, menghadap Tuhan, kita dalam kondisi seperti apa kita waktu lahir. Ya, karena kita akan dipinjamkan nih di bumi ini, di dunia ini. Kita kembalikan kepada si pemiliknya, ini badanku kondisinya seperti yang kau pinjamkan. Tapi kalau sudah ada yang rusak-rusak kayak motor, kita kembalikan, itu kan si pemilik kan merasa kecewa. Nah, belum kita kembalikan kepada pemilik, ketika kita masih menggunakannya, ya kita perlu menservisnya, kita perlu merawatnya gitu. Nah, apa namanya, anak-anak ABK ini. Jadi untuk bisa mengetahuinya itu, ya kita perlu mengeceknya, ya. Seperti ini, ketika dia mau makan, dia bisa nggak ngambil sendiri makanan. Ini kita observasi. Hal-hal yang kecil-kecil ini yang perlu kita perhatikan. Karena kalau sudah hal yang kecil ini kita tidak perhatikan, tahu-tahu nanti masuk usia sekolah dan ternyata ya sebenarnya banyak hal yang dilanggar, banyak hal yang dihantam gitu ya. Ambil contoh misalnya ketika masuk SD misalnya, ya sekarang kan dari pemerintah kan cuma usia aja, ya ya udah tunggu aja usianya. Kalau dia usianya sudah 7 tahun, sekolah pasti akan menerimanya gitu. Nah, ketika sekolah udah nerima, ternyata berbeda nih dengan teman-teman yang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, itu kita serahkan kepada para tenaga pendidiknya. Kalau memberikan nilai yang asli, pasti akan, loh, kamu nggak bisa ngajar ya, kok anak didik kamu nilai segini? Kalau mau dikatrol angkanya, nah itu memang kita akan senang, tapi itu merugikan. Nah, itulah yang terjadi. Akhirnya ada ya siswa-siswa yang sebenarnya dia tidak mampu untuk sampai pada sekolah yang lebih tinggi. Lulus SD aja itu sudah cukup bagi anak-anak yang ABK yang memang secara intelektual itu bermasalah. Dan nggak perlu kita berkecil hati gitu ya. Saya sudah pernah sampaikan bahwa jangan sedih ketika kita punya anak, ketika kita punya siswa ABK ini. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dalam bentuk terbaik. Tinggal kita cari mana potensi mereka gitu. Jadi kalau saya akan bahas sedikit tentang ABK dalam konteks mental retardasi ini. Ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Kalau yang ringan itu masih mungkin lah untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Tapi kalau yang berat itu cukup dia untuk merawat dirinya itu sudah bisa, itu alhamdulillah sudah cukup gitu. Nah, ini anamnesa ini ya kita perlu mengetahuinya gitu. Nah, kalau ringan, kalau sedang mungkin ya kalau sekolah ya mungkin nggak terlalu tinggi lah gitu. Nah, kemudian kemampuan berpakaian, kita lihat observasi gimana dia bisa nggak dia nutup kancing bajunya berpakaian sendiri. Kalau ini semuanya sudah nggak masalah, dia terus akan meningkat. Jadi tahapan-tahapan untuk mengobservasinya, tahapan-tahapan untuk mengetahui seberapa mampunya si anak ini, itu sampai anak itu usia 20-an masih bisa kita lakukan, ya. Ambil contoh terus, Bu Mia, kemampuan yang lainnya, mengarahkan pada diri sendiri. Nih, uang. Kalau dia itu nggak tahu dia nilai uang yang 50.000 itu lebih kecil daripada 100.000. Kalau yang 2.000 warnanya ini, kalau yang 5.000 warnanya ini, dia nggak tahu. Ya sudah, berarti kita harus menerimanya. Nah, kalau kita nggak pernah mengetahui ini, tiba-tiba udah SD, udah tingkat yang lanjut, baru kita menyadari, kok nggak tahu sih kamu? Kita yang marahin anak itu, kan kasihan. Karena kita nggak pernah mencoba untuk mengeceknya
dari awal karena kita sibuk aja dengan urusan kita sendiri. Inilah beberapa kelemahan orang tua ataupun anak didik gitu. Nah, jadi ini perlu kita ketahui. Nah, gerak seperti tadi siswa Pak Fauzan. Ya dia bisa nggak dia nurunin tangga, menginjak 1 kali atau anak tangga pergi ke tangga dekat segala macam. Ini ada nilai-nilainya Bapak-bapak dan Ibu ya. Katakanlah kalau untuk makan seperti tadi itu bisa dia itu nilainya katakanlah itu sama dengan usianya sekarang. Tapi ketika digerakin nih karena dia tadi lumpuh itu kayak bayi gitu. Nilainya rendah. Nah, ini yang perlu kita potret gitu. Oh, berarti nanti secara sosial pasti dia akan mengalami hal seperti ini. Diteruskan masih ada gerak, setelah gerak itu masih ada satu lagi. Ya. Nah, setelah gerak masih ada satu lagi. Coba sosial kalau nggak salah. Pekerjaan. Nah, ini ya pekerjaan bisa nggak dia ya eh, eh, apa namanya membantu pekerjaan rumah tangga yang di rumah yang ringan. Jadi saya nggak membatasi contohnya kepada siswanya Pak Fauzan tadi. Katakanlah yang lain, yang autis, katakanlah yang ADHD, ya membantu cuci piring, bisa nggak dia gitu? Ya ngangkatin baju piring-piring kotor, bisa nggak dia? Naruh baju kotor ke tempatnya, itu semua itu ada nilainya, ada kewajaran-kewajaran yang kita berikan kepada mereka gitu. Nah, tinggal kita observasi, menggunakan pensil, menggunakan pisau, bisa nggak dia motong buah gitu ya? Dia bisa lakukan nggak? Nah, ini saya ingin sampaikan selintas bahwa ketika anak-anak kita itu adalah anak-anak yang berkaitan dengan intelektual, hal-hal seperti ini masih bisa dia lakukan. Jadi kalau misalnya ada anak didik kita yang dia di SLBC, ya SLBC itu adalah yang mental retardasinya yang ringan ya, itu paling enggak dia kerja di bengkel bisa gitu ya. Kalau sekarang di kantor pos itu katanya kantor pos itu sudah mulai menggunakan online. Kalau dulu kan masih ada tuh perangko ngecap gitu kan, nyortir. Nah, itu mereka itu yang mental retardasi ringan itu masih bisa lakukan itu. Kenapa? Kan itu pekerjaan-pekerjaan yang ringan gitu ya, ngecap amplop ya, masukin surat ke ini ya, nyetrika, nah tinggal dia ajarin aja hal seperti itu. Tapi kalau sudah membutuhkan pemikiran ya mereka akan terkendala. Ini pekerjaan ringan ini, jadi tinggal kita bisa mengarahkan gitu. Nah, kalau pekerjaan ringan ini dia bisa itu membantu kemandiriannya. Ini yang sebelumnya pernah saya sampaikan bahwa life skill itu yang kita perlu siapkan buat mereka. Tapi kalau teman-teman tidak tahu apa yang sudah mereka bisa lakukan, ya gimana kita mau mempersiapkannya gitu. Ya. Jangan menempatkan targetnya. Oh, dia paling tidak dia akan menjadi orang yang baik di masyarakat. Ya, jangankan di masyarakat, di rumah aja nggak pernah kita memberikan sebuah evaluasi bagaimana dia di kamarnya, bagaimana dia dengan ketika dia tidur, selimutnya bisa nggak dia rapikan, kemudian mandi bersih nggak dia mandi seperti itu, pakaian kotor bisa nggak dia menempatkan. Nah, jadi jangan kita berpikir kepada hal yang global dulu, tapi yang detail-detail aja, yang kecil-kecil itu aja yang harus kita lakukan. Nah, terus Bumya, berikutnya. Saya sambil baca ya, baca yang ketawa-ketawa juga nih. Bapak nanti kita bahas ya. Terus setelah pekerjaan nih sosialisasi bermain bersama teman-temannya bisa nggak? Gitu. Ya, kita ambil contoh aja yang siswanya Pak Fauzan itu. Walaupun dia seperti itu ya, ABK seperti itu ya, lumpuh, tapi ternyata dia punya rasa percaya diri yang tinggi gitu. Apalagi didukung oleh teman-temannya.
Nih apa eh, berkaitan nih dengan pertanyaan ini sambil aja ya. Ini ada yang tanya, izin bertanya Pak, mau open mix ruang agak rame. Sebenarnya kita yang mendorong anak untuk bisa beradaptasi atau orang sekitar yang perlu beradaptasi dengan adanya mereka? Jawaban saya kedua-duanya, ya kedua-duanya. Saya akan tampilkan ada sebuah video sebentar ya, biar lebih ini lebih asik juga kita Zoom meetingnya. Pak, maaf, boleh Ya, menjelaskan sedikit Pak sambil menunggu layar? ya boleh Pak. Ya, tadi saya udah cek Pak hasil tes IQ-nya ya Pak ya. Ya, IQ-nya itu sangat rendah Pak oh dengan ya, angka 67. Nah, ya, saya ingat saya pernah tanya ke orang tuanya. Jadi dia itu dulu waktu kecil itu pernah demam tinggi Pak, ya, gitu demam demam, demam tinggi. Terus eh, sehingga apa ya pas usia berapa ya pas SD atau apa gitu ya dia itu jadi lumpuh Pak, ya, 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 gitu kakinya apa gitunya. Nah itu eh, kan ya. Ya, terputus jaringannya. kan kuliah gimana Pak gitu anaknya dan jurusan apa yang sesuai Pak? Ya, ya, ya. Nanti ya. Nah, ini Baik kita Pak. kita kita lihat nih videonya dulu nih. Ini berkaitan dengan pertanyaan tadi. Udah disambungin ya Bumi ya? Ini saya. Tapi gambarnya belum tampil. Suaranya udah keluar, tapi gambarnya belum. Nggak ada gambarnya, Pak Hal. Nggak ada gambarnya. Nggak ada suaranya doang. Mungkin Bu Mianya bisa off cam dulu, dimatikan terus diputar lagi. Coba Bu, mohon maaf, izin Oh iya. saran. Udah, udah lihat Diulang belum? lagi. Ya, ya. Diulang lagi tadi belum dari Oke, sip, 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 sip. Nih, tapi udah kelihatan gambarnya. Iya. Oke.
Oke, ya, ya, kita lanjutkan ya. Ya, itu apa seperti yang ditanya oleh siapa lupa saya lihat kan namanya. Ya, tidak hanya yang bersangkutan harus memiliki rasa percaya diri, tapi lingkungan juga harus mendukungnya gitu. Ini yang perlu kita upayakan. Coba lihat di video tadi itu, ya. Kalau teman-teman apa ada IG, di IG saya ada ya, saya masukin di videonya. Nah, itu ABK-nya itu luar biasa percaya dirinya, ya. Datang ke sebuah kafe, kemudian dia ingin merayakan ulang tahunnya, tapi tangannya yang seperti itu berusaha untuk masih korek api menyalakan dan ternyata bisa, ya. Ketika lingkungan melihatnya itu ternyata bukan cuek. Nah, ini bedanya dengan di kita, ya. Ya, di kita ketika ada orang seperti itu, biarin aja lah gitu. Bukannya membantu, bukannya mencoba untuk berempati, ya. Itu yang harus kita robah mindset kita terhadap orang anak-anak ABK ini. Dan terlihat ya dari video itu bagaimana lingkungannya itu mendukung, dan mereka orang-orang yang mungkin nggak kenal, walaupun mungkin ya kita nggak tahu ya di setting atau apa, tapi kita berhusnuzon bahwa itu orang yang tidak tahu satu sama lainnya. Ya, akhirnya apa? Akhirnya saling membantu, saling berbahagia. Itu yang perlu perlu kita miliki di sekitar kita seperti ini. Nah, jadi itu. Ya. Ya mungkin Bu Mia biar biar interaktif nih, masuk ke Boleh, boleh. pertanyaan dulu aja. Tuh ada yang raise hand tuh, ada siapa lagi ada pertanyaan, silakan aja. Tadi yang Pak Vicky di chat, di obrolannya Pak Vicky tadi Nah, borongan. Tadi Pak Vicky apa ada beberapa ya Pak Vicky ya. ya ya. Maaf Pak, tadi maaf Pak, jenis KBK apa yang bisa ditegakkan hukuman kepala bagaimana dengan autis, apakah juga lepas dari tersebut? Terus atau kapan ABK ini bisa distimulus tentang pemahaman tentang kemudian itu dari Pak Vicky lagi nih Pak. Apa Ya, saja fasilitas yang diberikan kepada ABK dan orang tua ABK di mana bisa mengakses? Di mana? ya apa ini ya, Terus ada satu suara lagi Pak. suara Bu Mia putus-putus. Oh iya, Ini Pak Vicky ya, izin bertanya yang apa di situ Pak. Ya, fasilitas di, diberikan BPK dan bagaimana bisa mengaksesnya. Ya, ini Pak Vicky ya. Pak Vicky bertanya nih, apa saja fasilitas yang diberikan kepada ABK dan orang tua ABK di mana bisa mengaksesnya. Maksudnya apa nih ya? Nih, kalau sebelumnya bertanyanya, maaf Pak, jenis ke-ABK-an apa yang bisa ditegakkan hukum mukallaf? Bagaimana dengan autis? Apakah juga lepas dari hukum tersebut? Kemudian atau kapan ABK ini bisa distimulus tentang pemahaman agama? Oke, jadi pertanyaan Pak Vicky ini berkaitan dengan anak-anak autis. Anak-anak autis ini anak-anak yang sulit berkomunikasi, sulit berinteraksi dengan lingkungannya, dia sibuk dengan dunianya sendiri, gitu ya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Dari beberapa kasus yang ada, anak-anak autis ini secara interaksi dengan lingkungan itu masih ada, ya. Jadi kalau dalam bahasa kami di psikologi atau di medis itu reality testingnya masih ada, alam kesadarannya itu masih ada, tapi nggak maksimal, nggak maksimal. Jadi perlu kita bantu. Nah, kalau hal seperti ini kita tetap menegakkan norma-norma agama, norma-norma kesusilaan. Karena apa? Karena yang namanya ABK ya, eh, dia sama dengan kita yang lain, naluri biologisnya ada ya, naluri rasa sedihnya ada, naluri apa kegembiraannya juga ada. Nah, ini perlu kita arahkan. Tetap kita harus arahkan, ya. Kenapa?
karena disitulah karena dia tidak tahu maka kita beritahu gitu. Tapi saya ingin sampaikan memberitahunya itu nggak cukup hanya sekali gitu ya. Ada sebuah penelitian ya untuk bisa seseorang itu ingat atau paham dengan apa yang kita inginkan dari dia itu, kita harus berulang-ulang menyampaikannya itu sampai 5 sampai 7 kali. Nah, lo bayangkan itu, Bapak dan Ibu ya. Contoh misalnya nih, ya, hal yang sederhana. Kalau hanya sekali kita sampaikan terus dia bisa lakukan, itu berarti orangnya bagus, ya. Memorinya bagus, kesigapannya bagus, refleksnya bagus. Tapi secara normal ya sampai 5 sampai 7 kali. Contoh misalnya kita minta untuk tolong antarkan barang ini ke si ini, udah. Oh iya Pak, gitu kan, udah. Nah, kalau dia sekali dengar dia langsung bisa, itu bagus. Tapi kebanyakan ada beberapa, udah diantar barang, oh belum, udah. Atau oh belum maaf, nah, sampai 5 kali baru kita bisa lakukan. Jadi intinya adalah itu aja untuk orang-orang yang keseharian kita bisa temukan gitu ya. Apalagi bagi anak-anak atau orang yang ABK ini, kita berulang kali kita sampaikan, kita berulang kali kita beritahu gitu. Jadi buat anak-anak autis ini secara hukum atau mukalaf ya dia tetap sebagai seorang uh, Muslim yang sama seperti yang lain, hukumnya sama. Saya di musola dekat rumah saya ini, saya sholat berjamaah itu hampir ketemu setiap sholat itu dengan anak ABK. Ya, sudahlah jalannya maaf gitu ya, susah, kemudian ngomongnya juga ya, tapi luar biasa ya kesolehannya. Dan terlihat ada perubahan-perubahan yang dia lakukan. Entah itu orang tuanya, yang jelas orang tua atau orang yang ada di rumahnya. Apa itu? Di awal-awal datang ke musola itu pakaiannya tuh masya Allah ya nggak terurus lah gitu. Tapi dari hari ke hari saya ngelihat ada perubahan ya, mulai bajunya rapi bagus, pakai sarung, pakai peci, masya Allah sebelah, mudah-mudahan jadi pemuda soleh ini, anak soleh gitu. Pakai ini bawa, yang lain dia ngelihat bawa sejadah, dia bawa sejadah. Ya, bahkan ketika setelah baca Al-Fatihah itu ucapin amin, itu suaranya lantang mengucapkannya. Ya. Dan setelah selesai sholat, luar biasa kesolehannya. Apa itu? Dia salaman ke sebelah kiri kanannya jamaah gitu dan cium tangan. Itu adalah sebuah akhlak, sebuah perilaku yang itu tidak dimiliki bukannya dimiliki oleh orang-orang biasa, semuanya bisa lakukan, ABK juga bisa lakukan. Nah, tinggal bagaimana lingkungan ya melihatnya. Pasti ketika dia penglihatannya masih bisa melihat, dia akan bisa ngelihat, oh iya berarti pakai pakaiannya seperti ini atau ada peci. Nah, pasti di rumah dia akan sampaikan ke orang tuanya ataunya. Nah, mungkin dengan bahasanya dia minta seperti itu. Ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan. Jadi apa namanya ya ABK ini ya seperti ini ya kita berikan, tetap kita menempatkan hukumnya seperti itu. Kemudian kapan ABK ini bisa distimulus untuk pemahaman agama? Ya secepat seininya ya sedini mungkin. Jangankan dia ketika sudah lahir, ketika anak itu di dalam kandungan kita sudah harus memberikan pemahaman agama. Tentu tidak dengan cara kita dengarkan ceramah Ustadz Adi Hidayat terus taruh di perut ibunya, enggak. Taruh aja entah murotal ya yang kita nyalain, nggak apa-apa. Dia ada mendengar, ketika ibunya itu ada kontak dengan apa yang dia dengar, itu nyambung ke anaknya di dalam kandungan. Apalagi kalau sudah lahir seperti ini. Jadi begitu ya Pak Fuki ya.
Terus ada lagi nih Pak Fikri, wah banyak nih borongan nih. Kepada ABK dan orang tua di mana bisa mengaksesnya? Fasilitas yang diberikan, saya nggak ngerti nih fasilitas apa nih maksudnya. Ya, Maksud dari pemerintah Pak tadi kurang. oh fasilitas itu. Jadi yang saya sampaikan tadi itu hak-haknya apa ABK itu pemerintah harus memfasilitasinya gitu. Cuma sampai sekarang tentu bertahap yang dilakukan oleh pemerintah. Ambil contoh nih Bapak dan Ibu ya, kalau kita mau naik KRL kan ada itu tulisannya ini untuk yang ada kursi rodanya kan gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk naik taksi Bluebird itu sudah ada mobil yang nggak harus digendong-gendong, tapi pintunya kebuka, terus kursinya turun, kemudian tinggal naik dan naik lagi. Jadi apa bertahap mungkin Bapak Pak Vicky ya, atau mungkin di toilet umum itu sudah ada ya apa namanya pegangan kalau di samping gitu ya. Dan toiletnya itu juga mulai hampir tidak ada toilet jongkok gitu, tapi toilet duduk seperti itu. Terus untuk ceboknya maaf gitu ya nggak pakai keran, tapi di toilet itu sudah ada kebuka sendiri kerannya dari bawah mencerat airnya seperti itu. Nah, itu adalah fasilitas-fasilitas yang diperlukan yang diberikan kepada ABK. Mungkin seperti itu. Kalau Bapak ingin lebih jelas lagi hak-haknya apa ABK ini, silakan dibaca Pak di undang-undang itu. Nanti bisa saya share di grup apa undang-undangnya nomor berapa gitu dari Kemendikbud kalau nggak salah ya. Nah, gitu. Oke, Bu Mia, yang lain apa lagi ya? Baik, insya Allah nanti di sesi tanya jawab kita bahas apa. Terus pendidikan terhadap ABK preventif dan apa nih? Oh, Bu Mia nih. Izin bertanya lagi Pak, bagaimana menghadapi anak autis remaja yang terkadang mandiri, baik, mengolah emosi dengan baik, makan minum dengan baik, tiba-tiba seperti kemunduran. Nah, alhamdulillah ini nggak terlalu berat ini ya apa kondisinya. Nah, jadi saya ingin cerita nih tentang autis ini ya. Autis ini saya punya sebuah apa testimoni ya. Ketika di tempat kerja saya yang sebelum-sebelumnya itu teman saya ini anaknya terindikasi akhirnya dia tahu autis 2 orang itu kasihan kita. Nah, akhirnya si ibu kebetulan yang kerja bareng saya itu ibunya memutuskan saya harus resign. Ini teguran dari Allah, saya harus perhatikan anak-anak saya. Kenapa? Karena dia tinggal di Bogor, kerja di Jakarta, subuh itu sudah berangkat. Karena dia kerja di perusahaan Jepang, ya nggak boleh terlambat. Jam 8 itu sudah harus nyampe. Bayangkan Bogor, Jakarta kan Jagorawi itu kalau dulu-dulu itu saya kerja itu mungkin sekitar tahun 2000-an awal ya, 2000-an itu masih macetnya luar biasa. Nah, jadi itu yang terjadi. Ntar pulangnya jam 8, jam 10 malam baru nyampe rumah. Kapan mau ketemu sama anak? Gitu. Dia kerja sejak sebelum menikah, kemudian sampai punya anak 2. Ternyata setelah dikonsultasi sama dokter, dokter mendiagnosa anaknya autis. Kagetnya luar biasa, ya. Eh, Down-nya luar biasa. Karena apa? Karena nggak pernah ketemu dengan si anak. Berangkat pagi, anaknya masih tidur, pulang anaknya udah tidur seperti itu. Jadi nggak tahu perkembangannya. Kalau tahu setelah apa gitu. Eh, ada kecurigaan-kecurigaan yang dia ini kan, yang dia duga. Nah, dia pakailah CCTV di rumahnya dan ternyata ketahuan bahwa ketika dia ke kantor anaknya itu bersama ART, yang dilakukan oleh ART itu apa? Ketika anaknya itu ingin makan, dia tutup pintu kamar, dia paksa anak itu makan gitu. Dia bentak pokoknya sesuatu kondisi kejiwaan yang nggak baik seperti itu. Itu yang terjadi berulang bertahun-tahun. Nah, inilah yang membuat autisnya
si anaknya dia. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan siapa nih? Pak Vicky. Oh, Pak Vicky juga ya? Ya, Pak Vicky ya. Ya, ternyata Pak Vicky bahwa ya masalah masalah autis ini tidak hanya masalah bawaan dari lahir gitu. Dan lebih banyak masalahnya itu autis itu masalah setelah lahir gitu. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan emosional, ya. Sama dengan bipolar. Bipolar itu apa kondisinya mungkin lahir mah baik-baik aja sampai remaja juga baik-baik aja. Tapi karena pengaruh lingkungan, pengaruh keluarga, ya pola asuh, ya begitu juga ada makanan segala macam yang emosional, masalah-masalah emosi. Nah, jadi kalau sudah ini yang terjadi menghadapi anak-anak autis yang seperti ini, ya tentu berkaitan dengan bagaimana kita menjaga emosinya ini. Nah, ya tidak turun naik, tidak turun naik. Itu yang harus dilakukan. ya Pak Haley, ini ada Ya, satu lagi di chat, terus ada 3 resen Pak. oke, Chat ya dulu ya. Pak resen dulu izin, aja, Hasan. oh resen. Ya silakan Ibu Kiki Suryarsi ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh, senang banget lagi nih saya bisa sharing ilmu yang luar biasa dari Pak Heri. Kayaknya saya terlambat itu rugi, benar. Tapi memang kondisi dan ini dua badan mulai rentak banget gitu ya, karena banyak yang harus saya kerjakan. Qadarullah hari ini sudah ada 3 guru yang masuk di sekolah kami dan ya salah satunya netra Pak. Ya, tapi Hmm. netra blank dan memang kecerdasan tak masalah. Nah, apa yang Bapak sampaikan itu benar adanya. Jadi saya setuju bahwa pendidikan itu sebenarnya jangan selalu mengagungkan tentang masalah intelektual. Betul, saya setuju. Nah, apa? Karena pendidikan itu sebenarnya pendidikan yang bermakna buat si anak, begitu ya Pak ya. Saya setuju banget nih. Nah, hanya sayang begini Pak, kadang saya juga menemukan orang tua, kok anakku nggak berubah-berubah begitu. Nah, guru-guru pada ngeluh gitu. Katanya, Bu, orang tua ini mengeluhnya karena kata anaknya nggak berubah gitu. Ya mungkin kalau berubah langsung saya lermen dong. Saya katakan gitu sambil bercanda gitu. Nah akhirnya langkah yang saya lakukan memang edukasi Pak. Saya sampaikan bahwa memang pembelajaran untuk anak ABK namanya dan anak spesial nggak bisa. Sama-sama kami punya anak netra nih Pak ya. Kami lebih banyak kekhasan kami netra Pak ya. Sampai gurunya aja netra udah ada 4, Masya 1, 2, Allah. 3, 3, 2 itu low fashion, yang 1 yang baru kami terima blank, tapi pintar ya. Jadi kami juga enggak membuktikan bahwa Kota Bekasi itu memang welcome gitu. Kalau tadi aja menanyakan bagaimana sarana pemerintah, ya memang kita nggak bisa langsung ambil semua, nggak bisa memang. Tetaplah ada peran-peran dari pihak swasta ya, kayak sekarang bapak kita ini kalau saya bicara dia sharing ilmu ini mahal loh ya, jadi termasuk saya nggak tahu dibiayai dari mana ini. Saya terima kasih banget nih. Ya, Jadi ya. ilmu ini sangat berguna banget Pak untuk kami. Nah, dan akhirnya saya yang paling berat itu menghadapi anak MDVI Pak. Anak MDVI itu udah dia blank, kalau dia low fashion kami nggak masalah ya, masih mungkin masih ada gerak-geraknya. Tapi kalau untuk anak yang blank, dia MDVI, Masya Allah Pak. Jadi yang ganda Pak. Nah itulah Ya. makanya saya juga mohon saran nih, apakah selama ini yang saya lakukan benar atau tidak. Saya memang Pak, akhirnya anak-anak yang memang mempunyai kebutuhan ganda, saya bukan saya eh, eh, saya apa saya isolasi bukan, tapi kami observasi Pak.
Karena apa? Karena memang kalau misalkan ini sama-sama fase, kalau sekarang kurikulumnya kan bunyinya fase ya Pak ya. Fase A, fase A itu seharusnya kelas 1, kelas 2. Kemampuannya kita udah tahu. Nah, kalau yang murni itu pasti yang kayak tadi lah, kecuali yang letter C itu ibaratnya memang mental age-nya yang di bawah sana. Nah, akhirnya kalau ini anak yang memang tadi sama-sama usia sama, hambatannya sama, netra, tapi dia campur gitu loh Pak. Nah, itu yang membuat rekan yang lain juga teriak, woi, 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 woi gitu. Jadi malah gaduh Pak. Dan anak itu semakin gaduh, semakin dia senang gitu. Bahkan pernah nendang-nendang ya semuanya. Betulan pernah diajar oleh guru kami yang blank. Keluar Pak. Akhirnya saya punya cara, saya kasih bunyi di pintu itu. Biar kalau dibuka gurunya juga dengar gitu. Karena sama-sama netra bagaimana lagi ya Iya, Pak ya. iya, iya. Jadi kita sama-sama dia jalan aja, kadang kami juga harus ikut nuntun gitulah ya. Tapi kalau yang sudah dia tahu nggak masalah sebenarnya begitu. Tapi kalau misalkan ada kegiatan di luar kelas, kami juga harus berperan ganda begitu. Nah itu jadi sekali lagi Pak, memang saya berat banget ini untuk menerima. Tapi saya ingat pesan dari Kemendikbud, karena saya juga salah satu pelatih ahli untuk secara pendidikan ya Pak ya. Saya ditunjuk untuk menjadi pelatih ahli untuk provinsi, tingkat provinsi. Dan salah satunya itu yang pernah saya dapat pelatihan. Memang anak-anak yang seperti itu boleh diisolasi, bukan diisolasi, tapi daripada dia itu membuat masalah yang satu tidak bisa masuk, tidak bisa belajar, yang ini juga nggak harus kita utamakan perilakunya dulu gitu. Nah, tapi kadang orang tua protes Pak, ya seperti tadi, pengennya itu anakku kok disendiriin gitu. Nah itu Pak, kadang berat saya di situ. Mungkin Bapak punya pengalaman, bagaimana sih? Apa benar eh, anak seperti ini harus digabung? Tapi memang heboh Pak, heboh banget kelasnya. Nah itulah sampai sekarang ini kalau kami punya anak yang ganda, entah itu daksa, entah apa, tapi dia ganda, aduh, memang anu banget Pak, apa namanya, jeli banget. Pak, kata orang itu menelitinya itu satu-satu. Dan benar bahwa apa ya, pendidikan yang bermakna itu bukan berarti anak lulus sampai jenjang perguruan tinggi. Tapi dia harus mampu mandiri seperti yang tadi Bapak sampaikan. Saya setuju banget gitu. Tapi belum tentu Bapak di lapangan orang tua menerima. Itu yang kita lakukan. Nah, itulah eh, yang kita temukan ya. Itulah Pak, kenyataan di lapangan itu kadang bentrok gitu, just gitu. Tapi ya kita sebagai forum kegiatan itu, forum pendidikan ya, itu memang sabarnya lebih-lebih itu Pak. Nah mungkin kalau Bapak mempunyai satu pengalaman, ya saya terima kasih banget. Bagaimana sih mengutamakan, apa ia di pendidikannya, di intelektualnya, atau memang memandirikan anak itu sendiri dulu, gitu Bapak. Hatur Oke. nuhun, Ya, Bapak. terima kasih Ibu Siti Ya, Suryati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Bapak. Ya, sama-sama Ibu. Aduh, luar biasa nih Ibu, apa mengikuti terus kegiatan kita ini. Terima kasih banyak ya Ibu ya, setia dengan acara ini. Semoga SLB tempat Ibu kerja, ngabdi itu diberikan kemudahan-kemudahan ya Bu ya. Ya, apa yang Ibu sampaikan ini, jadi kalau yang namanya satu nih masalah tunadaksa ini, ya namanya aja udah tunaganda ya sama ya, namanya aja udah ganda, beda dengan yang lain.
Yang lain itu maksudnya kan cuma dia netra atau dia rungu. Nah, ini daksa ganda berarti eh, khususnya itu melebihi daripada yang lain. Berarti memang harus bukan diisolasi sebenarnya Ibu ya, tapi memang porsinya itu diberikan mungkin nggak terlalu tinggi. Terus yang kedua tadi biar berkaitan ya, apakah kecerdasan yang perlu diperhatikan. Nah ini kekeliruannya. Yang namanya aja sudah anak berkebutuhan khusus, ya anak luar biasa. Jadi nggak lagi kita memikirkan bahwa bagaimana kecerdasannya, bagaimana dia sukses untuk pendidikannya, ya, untuk sekolah tinggi-tinggi seperti itu. Itu salah. Itu nanti akan seperti antara harapan dan kenyataan yang gapnya itu besar sekali. Kalau harapan dan kenyataan gapnya besar, itu akan membuat seseorang itu akan mengalami persoalan-persoalan psikologis, ya bisa jadi depresi, bisa jadi stres. Itu orang tua yang harus diingatkan. Bagaimana cara mengingatkan? Ya ajaklah orang tua itu ikut acara-acara seperti ini. Undang aja ibu, ya. Nah, biar orang tua mendengarkan seperti apa sih pemahaman orang tua menghadapi anak-anak ABK. Karena apa? Karena kekeliruan si orang tua dalam mensikapi anaknya itu yang menjadi korban adalah anaknya gitu ya. Dia memimpikan mungkin ya dalam tanda kutip anaknya sama seperti yang lain, tapi eh, apa namanya stimulus yang dia berikan itu dia hanya menyerahkan kepada sekolah. Kalau Ibu, saya sempat membaca apa informasi tentang putri yang itu ya, yang sampai ke Amerika itu bagaimana orang tuanya itu apa nggak resign dari kantor, invest apa mengeluarkan tabungannya, kemudian melatih si putri ini nyanyi ya. Itu kan pengorbanan yang dilakukan oleh orang tua untuk untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh si anak. Nah, sampai dia harus jual rumah untuk pergi ke Amerika seperti itu. Ini orang tua hanya mengandalkan kepada sekolah dan kemudian secara tidak langsung kemudian menyalahkan sekolah. Itu ketawa. Kita ketawa kepada orang tua. Tidak ada yang dia lakukan untuk usaha untuk memperjuangkan, untuk memberikan pengorbanan untuk kesuksesan anak, tapi di sisi lain itu apa, menyalahkan institusi pendidikan. Itu keliru. Jadi berarti ini yang perlu dikonsultasi, yang perlu diterapi ini orang tua nih Ibu ya. Anaknya nggak ada yang salah, anaknya nggak ada yang salah. Nah, jadi ini persoalannya. Kemudian yang berikutnya ketika anak ini apa namanya dia tunaganda seperti itu, berarti yang kita harapkan ya nggak usah sekolah tinggi-tinggi ya. Bukan berarti kita menyalahkan enggak, tapi apa? Untuk ngurus dirinya sendiri aja dia belum bisa. Itu contohnya, ya. Ya apa secara emosional dia berinteraksi dengan temannya itu belum bisa bergaul dengan baik. Itu yang apa life skill yang dasar-dasar itu yang harus bisa kita ajarkan kepada mereka. Kalau mereka sudah bisa apa mengurus dirinya sendiri gitu seperti yang tadi yang saya tampilkan itu sudah baik, sudah bisa, ya bagus. Kalau dia sudah bisa dengan apa badannya ini ya apa menggerak-gerakkan badannya dengan baik ya, kemudian apa jalan dengan baik dengan apa sempurna, itu sudah bagus ya. Kalau dia sudah bisa katakanlah karena mungkin banyak yang netra gitu ya, berarti komunikasi masih bisa ya bicara, itu sudah bagus. Bahkan tidak sedikit ya seperti Putri Aryani itu suaranya ya, yang tunanetra ini juga bisa nih berpidato, bisa untuk berkhotbah, bisa untuk memberikan banyak apa nasihat-nasihat. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa kita arahkan potensinya. Nah, jadi tinggal sekarang adalah memberikan apa pemahaman kepada orang tua bahwa
anak itu tidak diukur, tidak dinilai dari kecerdasan intelektual, gitu. Kan sekarang ibu sampaikan aja, kecerdasan itu ada 3 kok, ya. Ada kecerdasan apa namanya, eh, eh, emosional, ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan spiritual. Yang kita targetkan itu ada pada setiap diri kita ini adalah kecerdasan spiritual, gitu. Maksudnya apa? Dia memahami bahwa dia sebagai makhluk ciptaan Allah, tahu dia apa yang dia lakukan di muka bumi ini. Itu esensi kita dalam hidup ini ya Bapak dan Ibu ya. Kalau masalah kita pendidikan tinggi itu hanya aplikasinya. Apa eh, apa gunanya kita pendidikan tinggi tapi kita nggak berakhlak? Apa gunanya kita memiliki jabatan yang tinggi tapi kita mengambil hak-hak orang lain, mengambil hak-hak masyarakat? Itu kan nggak ada gunanya. Jadi ini yang perlu kita sampaikan kepada para orang tua. Gitu Bu Siti ya. Silakan Bu Mia, lanjutkan. Ya, baik. Terima kasih, Pak Ale. Ini masih ada 2 yang resen. Kita sampai 10 aja ya diskusi ya. Ya, ya. Untuk saya silakan saya bisa kontribusi untuk bertanya. Baik, Nda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hali. Ya, Ya, untuk semuanya. Baik, Pak. Ini sedikit kami ingin bertanya bahwa pengalaman saya ini sekitar 4 tahun di sekolah inklusif itu mengajar anak-anak yang mohon maaf yang reguler dan anak ABK. Nah, ABK ini walaupun ada shadow teacher-nya, tapi saya sendiri melihat perbedaan-perbedaan, misalnya anak yang hiperaktif, lalu anak autis, lalu speech delay begitu, Pak. Nah, yang yang saya ingin tanyakan bahwa anak-anak spesialis ini mengalami pubertas tidak begitu, Pak? Mohon maaf. Karena kan secara biologis itu ya, itu fisik itu anak mengalami perkembangan itu, Pak. Nah, ketika akil baliknya anak laki mungkin kalau sekarang di usia mungkin kelas 5 atau kelas 6 nih, kalau anak spesialis ini seperti apa, lalu tanda-tandanya bagaimana begitu, Pak. Demikian saja, Pak. Mudah-mudahan sehat selalu. Masya Allah, ini ilmu yang sangat bermanfaat dan menjadi insya Allah amal jariah bagi kami. Begitu, Pak. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Septi ya atas pertanyaannya. Jadi intinya adalah bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, anak-anak ABK ini sama dengan anak-anak normal, sama dengan kita normal, ya. Cuma persoalannya ya mungkin dalam konteks masalah biologis tadi itu eh, sebenarnya kan antara stimulus dan respon, Bu. Ya. Kalau diberikan stimulus, maka seseorang itu akan terangsang seperti itu. Nah, sekarang kepada anak-anak ABK ini, insya Allah anak-anak ABK kita ini, kalau dia lingkungannya itu baik, ya. Kalau apa namanya anak ABK kita ini diberikan HP, kemudian disuruh buka situs-situs yang tidak baik ya, yang porno seperti itu, ya dia akan menikmati ya, dan itulah yang akan ada dalam pikiran dia bahwa oh ini yang saya lakukan. Nah, itu yang harus kita hindari. Nah, sehingga apa? Sehingga caranya adalah ya kita mengarahkannya ke yang lebih baik. Apa itu? Karena apa? Karena secara kemampuan ya ABK ini memang terbatas dia ya. Ya, hitung-hitungan mah jangan berharap lah. Ya. Tapi kalau masalah hafalan, insya Allah masih bagus. Buktinya apa? Buktinya ya apa yang dia lihat, itu ngelengket di
ke kepalanya. Kemudian dia bisa praktekkan. Nah, itu kan berarti kan masih bagus. Nah, itu yang harus kita optimalkan, yaitu dengan solusi, yaitu ya tahfiz Quran namanya. Ya, berulang-ulang kita bacakan, insya Allah dia akan hafal. Dan sudah banyak buktinya, Ibu ya. Banyak para hafiz Quran itu yang dia dari ABK gitu. Ada yang cerebral palsy, ada yang tunanetra seperti itu. Dia tapi hafal Al-Quran. Nah, itu kenapa? Karena keterbatasan yang dia miliki, kemudian stimulus yang kita berikan juga itu skopnya seperti itu, udahlah itulah yang dia mampu, dan itu yang menjadi sebuah pahala buat baik dia sendiri maupun yang guru yang memberikannya. Jadi gitu ya Bu ya. Oke. Wah, udah pergi nih Bu Lanjut ya sepertinya. Pak Halil. Ya, ya dilanjutkan ini kita aja itu tadi slide-nya sebagai ini terakhir. Ya. Ini masih ada Bu Dewi mau bertanya satu lagi. Oh, ada. Oh ya, udah silakan. Mungkin itu buat pekan depan masih siap Pak. Oh iya ya, udah. Silakan Bu Dewi, Bu Dewi. Maaf, ini tadi Dewi Septiana bukan Pak? Soalnya saya tadi yang bertanya Iya, namanya Dewi betul. Septiana. Iya, iya. Iya betul. Iya, baik. Iya tadi, iya yang tadi saya bertanya terkait adakah apa namanya tentang akil balik yang tadi Oh, Sarah itu. Iya betul Pak. Mohon maaf. oh udah, berarti udah ya. Betul Pak. Oke, Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, ya. jadi dilanjut sesi terakhirnya paling apa gimana? Ya. Ya, nggak ada lagi yang bertanya? Kalau nggak ada ya. Kita lanjut ya Pak Ya. Ali, silakan. Ya. Nah, ini jadi sebagai penutup, sebagai pamungkas yang ingin saya sampaikan ya kepada teman-teman semua, bahwa tadi kan kita sudah ada 3 nih yang kita lakukan ya. Pertama observasi, yang kedua diagnosa psikologis ya. Psikologis tadi yang saya sampaikan adalah 2, secara sosial ya, kecerdasan sosialnya seperti apa, kecerdasan intelektual seperti apa. Ini yang perlu kita ketahui, supaya apa? Supaya kita tidak menduga-duga, kita tidak blank terhadap anak didik kita. Nah, kemudian yang ketiga, yang diagnosa medis ini yang perlu kita sampaikan, bahwa anak-anak ABK itu rata-rata itu secara fisik, secara medis itu ada yang mengalami gangguan. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Karena ada secara medis, secara fisiknya yang mengalami gangguan, itu akan mempengaruhi psikologisnya. Ambil contoh nih, seperti yang anak Ibu Siti Sutiarsi tadi ya, yang tunaganda itu. Sudahlah misalnya jalannya agak susah karena kakinya agak kecil, kemudian bicaranya juga susah, itu semuanya kita coba empati deh, ya. Mau jalan cepat seperti orang, dia ngelihat dia nggak bisa, kemudian mau bicara apa yang mau disampaikan itu, pingin menyampaikan tapi terkendala, akhirnya apa? Emosional dia menjadinya, ya marah-marah yang dia lakukan. Nah, disinilah kita harus melihat, oh masalah fisiknya itu mempengaruhi kondisi kejiwaannya seperti itu. Nah, ini yang perlu kita tangani perawatan kesehatannya. Silakan lanjutkan. Nah, nih anak-anak tunanetra full, dia akan memaksimalkan indera peraba dan suara serta pendengarannya. Nah, seperti tadi ya, bagaimana Bu Siti itu membunyikan kaleng-kaleng gitu kan. Peraba, raba berarti kan mungkin sensor tangannya atau apalah gitu. Nah, ini kita perlu sampaikan ya, bahwa mereka anak-anak tunanetra itu secara intelektual
itu nggak bermasalah gitu. Ya, dia pinter. Tadi Bu Siti juga udah sampaikan mereka pada pinter-pinter gitu gurunya. Nah, jangan anggap anak-anak tunanetra kita ini secara intelektual nggak tinggi, tapi karena lingkungan menganggapnya, melabelnya dia tidak pinter, akhirnya dia jadi nggak pinter. Itu yang harus dihindari. Nah, caranya gimana? Kita berikan asupan. Nih, saya menyampaikan ini minum BP Green dan Norway ini. Nanti silakan Bapak dan Ibu berkonsultasi dengan yang Ibu Bapak mendapatkan Zoom saya ini. Ya, supaya yang waktunya bisa lebih efektif ya. Nah, terus yang berikutnya silakan Bu Mia. Nah, ini penginderaan. Anak yang mengalami kelainan indera penglihatan seperti rabun jauh atau dekat atau katarak, insya Allah akan bisa disembuhkan dengan perawatan kesehatan. Minumlah Basic Eye. Seperti apa nih Basic Eye ini? Ya, nanti ada testimoninya ya, nanti ada bukti-buktinya. Silakan nanti dikonsultasikan dihubungin dengan siapa Ibu nanti masuk. Nah, tunagrahita. Nah, tunagrahita ini berkaitan dengan kecerdasan otak. Minum Norway namanya dan BP Green. Kenapa? Karena isi dari Norway dan BP Green itu adalah untuk meningkatkan kecerdasan. Gitu. Silakan yang lain. Nih daksa yang ganda nih. Ya, ada pada tulang, ada persendian, ada saraf otot tubuhnya, atau mungkin juga dengan bicaranya. Nih minum Resipro dan BP Green, gitu. Ya, kemudian autis. Nah, nih, autis ini dia sebenarnya itu ada masalah-masalah yang berkaitan dengan cedera pada otak. Tapi tadi saya juga sampaikan ada masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah sosialnya, masalah lingkungannya. Intinya adalah bahwa kalau sudah berkaitan dengan otak, dia harus kita perbaiki dengan kemampuan dia untuk bisa tetap nyambung interaksinya, sarafnya seperti itu. Kemudian Bu, nih, anak tunalaras. Anak tunalaras ini berkaitan dengan emosionalnya. Susah diatur, marah-marah, menyakiti temannya, ya, merusak lingkungan, ya, vandalisme seperti itu semuanya. Nah, minumlah Bresipro, insya Allah menenangkan dirinya, ya, emosinya itu akan bisa. Dan ini minuman-minuman yang saya sampaikan ini bukan ediktif, bukan sesuatu yang ketergantungan. Ya. Nah, ini ADHD, ya, attention deficit hyperactive disorder. Anak-anak hiperaktif itu kenapa? Karena ada gangguan saraf pada sarafnya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi secara medis. Kenapa ketika diketahui seorang anak itu mengalami ADHD, itu kan berarti kan sudah ada diagnosa dari dokter. Ya, jangan sekali-sekali kita mengatakan, oh anak saya ADHD nih. Jangankan ADHD, hiperaktif aja jangan beri label kepada anak kita. Hiperaktif itu memberikan label yang keliru. Ketika dia hanya loncat-loncat, ketika dia nggak bisa bertahan, itu kita bilang kamu hiperaktif nih. Jangan sekali-kali. Ya, karena itu memberikan ya dampak yang buruk kepada si anak. Nah, minumnya apa? Ini dah. Nah, kemudian tunaganda. Nah, tunaganda ini berkaitan dengan neurologisnya. Ya, minumlah BP Green. Ya, gitu. Gitu, Bapak dan Ibu, yang bisa saya sampaikan. Apa-apa saja itu yang saya sampaikan tadi, ya, minum BP, Bresipro, dan segala macamnya, silakan nanti Ibu, Bapak, karena waktunya terbatas untuk menghubungi pihak-pihak yang Ibu dapatkan linknya atau masuk ke acara ini. Demikian saja, Bapak dan Ibu. Silakan Bu Mia. Ya, Pak Ale, sudah dari Pak Ale. Boleh silakan closing statement-nya, nanti saya lanjutkan. Oke, jadi Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, ya, terima kasih. Pertama saya mengucapkan bertahan sampai akhir, ya.
walaupun banyak yang tidak on cam ya, tidak apa-apa. Mudah-mudahan tetap menyimak apa yang saya sampaikan ini. Yang pertama, dalam sesi yang terakhir ini saya sampaikan bahwa kita untuk memahami, untuk mengenali ABK ini, kita harus tahu dulu nih, ya, seperti apa ininya, keparahannya dalam tanda kutip gitu ya. Atau seperti apa keringanannya, ya, dalam tanda kutip. Apakah dia sudah bisa ini, sudah bisa ini, sudah bisa ini atau belum? Ini kita perlu observasi. Nanti ada penilaian-penilaiannya. Inilah yang harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya ada rekomendasinya. Oh iya, anak bapak, anak ibu ternyata secara sosial, kecerdasan sosialnya itu memiliki range sekian. Artinya apa? Artinya anak kita ini perlu meningkatkan eh, kecerdasan sosialnya. Caranya gimana? Nah, ini yang kurang nih, ini sini ya Pak ya, Ibu ya. Berarti yang Ibu Bapak lakukan itu ini. Nah, itu yang harus kita berikan tindakan. Jadi ibaratnya ketika ya apa Bapak dan Ibu datang ke dokter, periksa, kemudian setelah periksa kasih obat. Nah, sekarang obatnya apa? Nah, secara psikologis obatnya itu tadi rekomendasi yang dari psikolog gitu tadi bahwa ini loh yang perlu diperbaiki, ini yang perlu diobservasi, ini yang perlu ditingkatkan secara kecerdasan sosial. Kemudian secara intelektualnya apa? Kecerdasan intelektualnya. Nah, ini perlu lebih lanjut lagi. Kita harus berikan yang namanya assessment kepada anak-anak kita ini, ya. Ketika katakanlah dia masih di TK ataupun kalau apa mau udah di SD, ya jangan-jangan ya kita anggap dia normal ternyata dia ABK. Nah, ini perlu kita anamnesa, kita perlu assessment gitu seperti itu. Nah, kalau hal-hal yang sifatnya lebih jauh, katakanlah nggak mungkin dilakukan karena secara intelektual, apa benar? Nah, jangankan yang apa ABK-ABK yang ringan, ABK yang netra aja ataupun yang runggu gitu ya, itu banyak yang sukses. Berarti kecerdasannya nggak masalah. Ini perlu kita ketahui. Nah, setelah dari itu baru kita berikan tindakan. Nih, silakan minum ini, silakan dapat asupan seperti ini. Masalah asupan ini nanti silakan dikonsultasikan dengan yang mereferensikan Bapak dan Ibu ke acara ini, ya, supaya tidak membuang-buang waktu yang ada dalam pengertian akan membuat lama. Lebih bagus nanti silakan langsung berkonsultasi. Saya mau minum yang mana nih? Seperti apa sih BP itu? Seperti apa sih Norway itu? Apa sih dampaknya? Apa sih testimoninya? Silakan nanti berkonsultasi. Demikian Bu Mia dari saya. Terima kasih banyak. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekeliruan dari apa yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Hale atas ilmunya. Semoga menambah keberkahan ilmu Pak Hale dan keberkahan dalam keluarga kita. Bapak Ibu, jadi seperti yang ditampilkan di video awal ya, kami dari komunitas terdiri dari mitra-mitra profesional ya, misal seperti Pak Hale seorang psikolog, Dokter Hana seorang dokter gitu ya, dan teman-teman lainnya sama di mitra kami dari bersama ini, karena memang tugas kami adalah mengingatkan sebanyak-banyaknya apa yang kami mampu kami beli, dan juga untuk men-sharekan produk yang ada dalam komunitas bisnis kami, karena khawatirnya zalim kalau ada produk bagus tapi tidak di-share. Nah, untuk informasi lengkap tentang produknya bisa Bapak Ibu hubungi orang yang mengajak Bapak Ibu ke dalam Zoom itu. Ya, Bapak Ibu, mungkin itu dari kami. Jadi mohon maaf, ini adalah pertemuan terakhir ya. Insya Allah saya bertemu lagi di sesi selanjutnya. Sekian hari ini, mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah, kemudian
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Asyhadu anta an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Ya, semua mohon maaf Terima dan terima kasih. kasih banyak. Sampai Assalamualaikum jumpa. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ibu Ambil Lia. linknya. Ibu. Hmm. Ada komunitas hebat, dia umurnya lebih dari 10 tahun, namanya komunitas MF. Kalau teman-teman misalnya pengen income tambahan, pengen belajar agama, ilmu parenting, ini udah komplit semuanya. Selain saya, ada Kak Dias, ada juga mentor-mentor yang lainnya, ada Ustaz Suki, Sobat Jayasov, gabung sekarang. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan sebaik-baiknya komunitas adalah komunitas meluaskan manfaat. Nah, di sini ada sebuah pernyataan yang diajarkan kepada kita semua bahwa kita harus berjuang dengan harta dan jiwa. Maka dari itu, hadirlah MM untuk menjadi solusi agar bisa menjadi pejuang agama Allah, agar nanti bisa berjuang dengan harta dan jiwa. Mudah-mudahan lewat wasilah bergabung di komunitas MM bisa menjadikan kita menjadi pejuang agama Allah bagi laki-laki dan untuk menjadi keluarga pejuang agama Allah bagi perempuan, agar nanti bisa berjuang dengan harta, dengan jiwa, dengan iman, dengan Islam, dengan ilmu, dengan akhlak. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama menang dunia akhirat. MM juga bukan sekedar meluaskan manfaat, tapi juga ini adalah mencintai Muhammad SAW. Fokus pada 3 prioritas kehidupan. Apa itu? Yang pertama adalah Allah dan Rasulnya,
kemudian anak dan keluarga, dan amal jariah. MM juga memiliki sebuah misi yang sangat mulia, insya Allah. Untuk apa? Untuk kaya dan mengkayakan mitra-mitranya. Maka dari itu, bergabung bersama MM, insya Allah bisa sama-sama mencetak miliarder. Miliarder kebaikan, miliarder pertama bagi keluarganya. Di MM, kita memiliki produk dengan standar Eropa. Insya Allah produknya Eropa, tapi hatinya Mekah dan Madinah. Karena lewat wasilah bisnis ini, MM di sini juga berusaha untuk mengantarkan para mitra-mitranya untuk sampai ke Mekah dan Madinah. Kami berkomitmen ketika teman-teman bergabung sama MM, satu, kami akan bimbing sampai menghasilkan. Kedua, kami akan komitmen untuk membimbing teman-teman sampai lunas hutangnya. Yang ketiga, kami juga akan berkomitmen untuk mengantarkan teman-teman dari tanah air menuju tanah suci. Mudah-mudahan bisa MM ke Mekah, Madinah, insya Allah. Di sini kami juga berbasis dengan online, maka dari itu kami berharap teman-teman semua yang bergabung bersama MM bisa dari rumah hasilkan rupiah. Jadi hanya dengan bermodalkan WhatsApp, Instagram, Facebook, dan internet bisa juga dari rumah hasilkan rupiah. MM sendiri punya beragam macam produk. Yang pertama sudah pasti kita punya kegiatan jualan. Kita mencetak pengusaha. Itu yang pertama. Yang kedua adalah program MM Kampus. Terima kasih Zinlev ya, izin DN ya.